beliau punya pengalaman yang sangat luas, sangat dalam di dalam bidang praksis atau praktisi, di samping juga background akademik yang memang sesuai. Izinkan saya membacakan CV singkat dari Bapak Gita Wirjawan. Jabatan saat ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tadi sedikit kita bercanda di ruangan Bapak Rektor. Penanaman modal itu istilah dari investasi kan, tapi di soal tanam menanam itu kan paling cocok dengan pertanian gitu. Jadi itu juga sebabnya kenapa banyak orang IPB, orang pertanian ini yang akhirnya diperbankan dan ke industri keuangan gitu ya. Jadi ya, termasuk jadi presiden gitu kan. Kemudian kalau kita cerita ya kan, investment itu kan ada short term investment, ada long term investment. Di pertanian juga kita punya tanaman semusim, ya kan, kayak jagung, kayak padi. Juga ada tanaman yang perennial, yang tahunan, ya kan, investasi tahunan, kan gitu kan, itu seperti sawit dan sebagainya. Kalau tanaman perennial itu kan pokoknya harus kita jaga, gitu kan, supaya dia yieldnya bagus. Yield juga ada di investment gitu. Jadi begitu lulusan IPB, termasuk adik-adik sekalian nanti lulus, ya kan, tidak asing lagi untuk bermain di perusahaan-perusahaan keuangan investasi. Tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Bapak Gita Wirjawan ini karirnya cepat sekali. Beliau kelahiran tahun 1965, ulang tahunnya dirahasiakan gitu kan. Beliau pernah menjabat di berbagai posisi penting, key appointment in Goldman Sachs. Tidak ada di antara kita yang nggak tahu apa itu Goldman Sachs. Senior advisor to JP Morgan for Southeast Asia, Presiden Direktur dan pengurus besar di IPB. Saya bangga sekali bisa berada di Kota Bogor untuk memberikan kuliah umum di pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan salam hangat untuk kita semua, apalagi mahasiswa dan mahasiswi yang saya dengar lagi melalui musim ujian. Mohon maaf kalau saya mengganggu jadwal kalian. Mudah-mudahan ini bisa bermakna. Ini adalah bagian dari diskusi atau rangkaian diskusi yang kita sudah lakukan di beberapa universitas, termasuk di IPB, UNPAD, USU, Patimura, Erlangga, ITS, Gajah Mada, dan kita akan terus melakukan kuliah ataupun diskusi dengan kawan-kawan muda yang ada di kampus. Dalam satu dekade ke depan, atau 10 tahun dari hari ini akan ada lebih dari 600 juta manusia di China atau di Tiongkok yang berada di usia di atas 60 tahun. 10 tahun dari hari ini akan banyak sekali orang-orang Tiongkok yang makin tua, dan orang-orang di India dan di Indonesia tetap muda. Dan ini akan menjadi modal yang luar biasa untuk kita semua. Di hari ini hanya ada sekitar 14.000 S3 di Indonesia. Ini estimasi yang diberikan ke saya oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di mana 7.000 dari 14.000 tersebut itu belajar di ilmu keagamaan, dan sisanya mengambil ilmu sosial, teknologi, dan perekonomian. Komparasi dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India, 20 tahun dari hari ini kita tidak hanya mau jual batu bara. Apabila 20 tahun dari hari ini kita tidak hanya mau menjual sumber daya alam, kita harus berpikir besar. You have to think big. Think big, do small, do now. Berpikir besar,
lakukanlah hal-hal yang kecil dan lakukanlah hal-hal tersebut sekarang. Dibandingkan think small, do nothing, do later. Ini moto yang salah. Kalian harus bisa berpikir besar dan melakukan hal-hal sedikit demi sedikit, tapi mulai dari sekarang. Jangan memprokrastinate, jangan menunda sampai besok, sampai minggu depan, sampai 2 minggu dari hari ini. Saya akan bicara sedikit mengenai opportunities dan challenges untuk Indonesia, karena di akhirnya kita harus bangga berbangsa. Opportunities yang ada di depan mata kita ini luar biasa. Saya nggak akan menyebutkan sumber daya alam yang banyak sekali ada di Indonesia. Apakah itu batu bara, minyak, gas, boksit, kelapa sawit, karet, timah, dan lain-lain. Tapi saya hanya mau bicara mengenai perekonomian kita sekarang ini. Tadi saya sempat ketemu dengan siswa dan siswi beberapa menit sebelum kuliah umum ini dimulai. Saya sedikit melakukan tanya jawab mengenai background mereka dan perekonomian kita. Perekonomian kita ini besar sekali. Skala perekonomian kita tahun lalu itu sudah sekitar 720 miliar dolar, atau kurang lebih 6.500 sampai 7.000 triliun rupiah. Dibandingkan skala perekonomian yang terbesar di dunia, yaitu skala perekonomian Amerika Serikat, yaitu 14 triliun rupiah atau dolar, dan yang nomor 2 adalah Tiongkok di 5,5 triliun dolar, nomor 3 adalah Jepang di 5,1 atau 5,2 triliun dolar, dan tentunya Indonesia sekarang sudah menjadi anggota atau salah satu anggota G20 dan berada di posisi perekonomian terbesar. Yang menetap barisan depan, senyum semua. 2,7 juta ton. Krakatau Steel adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia, hanya bisa memproduksi 2,7 juta ton. Konsumsi kita 7,2 juta ton tahun lalu. Perusahaan-perusahaan yang kecil itu hanya bisa memproduksi sekitar 2 juta ton. 2,7 plus 2, 4,7. Kita harus import sekitar 2-3 juta tahun lalu. Bayangin, kita harus meningkatkan produksi atau kapasitas produksi sebesar 120 juta ton. Kalau bangsa Indonesia mau menjadi bangsa yang modern, di mana bangsa Indonesia mengkonsumsi baja sebesar 500 kg per orang per tahun. Anda tahu investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi baja sebesar 1 juta ton berapa? 1 miliar dolar, 9 sampai 10 triliun rupiah. Jadinya kalau kita mau jadi bangsa yang modern, kita perlu investasi sebesar 120 miliar dolar. Itu sekitar 1.100 sampai 1.200 triliun. Besar sekali. Dan ini tidak bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan, tapi sangat bisa dilakukan dalam 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena perekonomian kita ini skalanya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris, mahasiswa S3 Fakultas Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, asal Makassar. Yang pertama, kalau Bapak tadi menggambarkan bagaimana perbandingan S3 di India, China dan Indonesia itu sangat jauh. Nah, kira-kira Bapak sebagai bagian dari penuntut kebijakan, apa kira-kira Indonesia untuk minimal mengejar ketertinggalan jumlah S3 10 tahun ke depan? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mohon maaf,
Bapak tadi agak banyak menyinggung ke industri, tapi saya ingin tanyakan pertanian. Ini terkait. Tadi Pak Rektor mengatakan bahwa Institut Pertanian Bogor ini sudah banyak menghasilkan hasil-hasil penelitian. Saran saya kepada Bapak ini, hasil penelitian itu tidak ada apa-apanya kalau tidak dikawal oleh modal. Pertama. Yang kedua, harus ada perbaikan struktur di lapangan. Paritas apapun yang ditemukan oleh IPB, kalau tidak dikawal dengan modal dan tidak dikawal oleh infrastruktur pertanian, baik perikanan, peternakan, dan penambangan, saya kira tidak akan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Gingga Wirayawan dan Bapak Hermanto Siregar. Dari tadi kita udah membahas investasi dan nama saya Gibran Ganesha dari mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 46 tahun 2009. Ya, dari tadi kan kita udah membahas bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia dan industrialisasinya gimana. Yang ingin saya tanyakan nih dari tadi yang saya penasaran ini, kalau misalnya kita fokus terus ke industrialisasi, kita fokus terus membangun peningkatan baja dan segala macamnya, ini kemana sektor pertaniannya? Sedangkan kalau kita fokus ke industrialisasi, lama-lama industrialisasi dan sektor pertanian itu agak bertolak belakang soal perkembangannya. Kemudian kita kan tahu kalau misalnya investasi di pertanian itu agak volatil, jadi kepastian hasil komoditas pertanian itu agak tidak kita ketahui kepastiannya gimana, dan hal ini akan menyebabkan investor agak malas untuk memberikan investasi ke bidang pertanian itu. Sebagai Bapak dari BKPM ini, apa kebijakannya supaya investor itu mau berinvestasi di sektor pertanian? Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah S3 dan pendidikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, saya nggak terlalu khawatir, dalam arti keterbatasan kita ini sangat bisa dikendalikan. Itu kan semuanya memerlukan dana, Pak. Dari sisi pendanaan kita nih sudah kuat sekali. Ruang fiskal kita nih memang sudah luas, di mana 20% dari anggaran pemerintah APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Anggaran kita kan tahun ini itu sekitar 1.200